Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah baik, Bu Guri. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Apri sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya senang diskusi sebelum observasi pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Baik. Materinya apa ini Bu Apri sebelum saya masuk ke kelas? Nanti saya akan mengambil materi, kebetulan materinya adalah grafik fungsi eksponen. Nah, jadi nanti kita akan berlatih membuat grafik fungsi eksponen. Ya, jadi tujuan pembelajarannya yang akan dicapai nanti apa? Peserta didik ini diharapkan bisa menggambar grafik, tujuannya adalah menggambar grafik. Nah, selain itu juga peserta didik diharapkan tidak hanya bisa menggambar, tapi bisa menggunakan aplikasi lain untuk mempermudah proses pembelajaran. Di sini nanti akan memakai aplikasi GeoGebra. Nah, bagus ya Bu Apri, tujuan pembelajarannya sudah jelas dan terukur. Nah, sekarang strategi pembelajarannya apa nih Bu Apri untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Rencananya nanti saya akan melakukan diskusi peserta didik, berdiskusi dengan teman-teman dunia. Mereka akan mendiskusikan bagaimana langkah-langkah membuat grafik. Setelah itu mereka yang terakhir akan menyimpulkan apa sih hasil dari grafik tersebut. Sebelum kegiatan diskusi, apa dulu yang akan dilakukan? Saya akan memberikan langkah pertama, jelas langkah-langkah mengerjakan membuat grafik itu seperti apa. Mereka akan mempraktekkan dengan soal yang sudah saya buat. Mereka mempraktekkan, baru soal itu sudah mengarah untuk pembuatan grafik. Langkah-langkahnya sudah ada dalam LKPD-nya gitu. Jadi mereka hanya mengikuti, menjawab dan membuat. Nah, setelah itu mereka akan menyimpulkan. Baik Bu. Sangat menarik ya Bu Apri. Jadi dengan diskusi itu Ibu melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kalau menurut Bu Apri, ini pembelajaran yang Ibu rancang ini sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu? Sepertinya sudah Ibu, karena nanti pada hasil akhirnya mereka akan membuat produk itu bisa berbentuk PPT pilihan kepada mereka, atau berbentuk semodel poster gitu. Jadi berisikan tentang apa sih grafik fungsi eksponen itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kesimpulan tentang grafik fungsi eksponen tersebut. Menarik sekali ya Bu Apri. Nah, menurut Bu Apri ada nggak tantangan yang Ibu hadapi dalam menyampaikan materi ini? Sebenarnya ini materi yang menurut saya agak susah diberikan. Kenapa susah? Karena ini tuh untuk contoh di kehidupan sehari-hari, untuk memberikan contoh secara konseptual tuh agak susah. Jadi kita tidak bisa mencontohkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Jadi paling enggak hanya dengan memberikan tuntunan, langkah-langkah, baru mereka bisa mengerjakan. Saya terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Setelah ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan dengan seksama. Nah, nanti setelah selesai observasi, kita akan diskusi lagi lebih lanjut untuk membahas apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih Bu Guri atas sharingnya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa saling berbagi. Ya, baik. Ya, selamat mengajar ya Bu Apri. Baik Ibu, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas 10-2. Apa kabar dengan siang hari ini, Nak? Meskipun cuacanya panas, tapi kita ademkan dengan pelajaran matematika ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada. Nihil ya Nak ya? Masuk semua? Sebentar buat dicatat. Nah, sebelum Bu Apri mulai pembelajarannya, kita recalling dulu. Kemarin kita belajar apa sebelum ini Nak? Eksponen, bilangan berpangkat. Habis itu kita belajar bentuk
akar, bentuk akar ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen ini nanti kita, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa membuat gambar grafik fungsi eksponen. Selain itu juga kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuat grafik fungsi eksponen ya. Nanti pada saat pembelajaran ini Ibu akan membentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, di sini nanti kalian akan berdiskusi tentang fungsi eksponen. Setelah itu kalian nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Sebelumnya, kemarin kita belajar tentang eksponen ya, Nak ya. Bentuk umum eksponen itu seperti apa sih? Bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Nah, ini adalah bentuk umum dari eksponen. Nah, eksponen itu juga mempunyai sifat-sifat operasional, ada beberapa yang sudah kita pelajari seperti kemarin. Tolong diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita yaitu akan masuk ke fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen. Ini bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a pangkat x ya. Grafik fungsi eksponen yaitu fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 ya, tapi a-nya juga tidak boleh 1 ya. A-nya itu harus lebih besar daripada 0 dan a-nya tidak boleh 1. Berarti kalau negatif 5 boleh nggak? Nggak boleh, karena dia kurang dari 0. Kalau a-nya 3 boleh nggak? Kalau a-nya setengah boleh nggak? A-nya setengah boleh. Kenapa? Lebih besar daripada 0. 1/8? 1/16? Boleh. 2/5? 5/2? Boleh. Dia lebih dari 1. Yang jelas tidak boleh 1. Dan dia juga harus lebih besar daripada 0. Jangan kurang dari 0. Oke. Baik. Sudah pernah belajar grafik fungsi kan di SMP? Sudah. Yang seperti apa sih kira-kira grafik fungsi di SMP? Yang berbentuk parabola ya? Ada yang seperti ini atau mungkin seperti ini ya nggak? Ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada sumbu simetri ya nggak? Nah, kalau sekarang sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Nah, mari kita pelajari dengan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Dengan kalian mengerjakan ini kita akan tahu bedanya grafik fungsi kuadrat dengan grafik fungsi eksponen dengan grafik fungsi yang sebelumnya kalian pernah pelajari. Bu Apri akan bagi kelompoknya. Kita ada berapa nak? 36 berarti kalau 66 ada 6 kelompok ya. Nah, baik, Bu Apri akan bagi kelompok pertama adalah 3 bangku ini, kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu 3 bangku ini ditambah yang terakhir bisa bergabung. Kelompok ketiga 4 bangku ini ditambah 2 yang di sana. Kelompok keempat 3 bangku ini kelompok keempat ya. Kelompok kelima
kelompok kelima, dan ini adalah kelompok yang terakhir. Oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Yuk, kita Bu Apri ada waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal LKPD. Yuk. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Iya. 5 apa 4? 1, 2, 3, 4. Apa nak? Oh, langsung di kertasnya. Mana kelompok yang sini? Tabrakan nggak dengan yang di belakang? Enggak kan? Di tengah sini nih satu. Nah, Doni, ya. Di sini boleh satu sana. Di mana mau di mana? Nah, ambil kursi itu. Tukeran aja bangkunya. Zan satu. Nah, ya Kak. Ayo. Oke. Sudah. Yuk coba mulai dikerjakan. Ya, nanti kita ngerjainnya ininya dulu. Mulai nanti lah kita kerjain dulu baru bisa sini. Setelah ini dikerjakan baru bisa menyimpulkan di sini. Setelah kita lihat gambarnya baru bisa menyimpulkan. Ya, ya seperti dia gitu. 2 pangkat x-nya ini kan? Ya. Berarti tinggal langsung aja hasilnya gitu. Ya. Nah, nanti ini x-nya ini y-nya masukin ke sini. Hah? Mirip tapi bukan. Kalau kemarin kan nggak ada pangkatnya. Apa nak? Wait. Hmm? 8 bulan. Wih, keren. Apa nak? Lanjut aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya koma-komanya berarti ini kan x-nya, ini y-nya, berarti tinggal ditulis x-nya berapa, y-nya berapa. Berarti ini kan, y-nya ini hasilnya. Nanti setelah ini kamu gambar di sini, ini digambarkan di sini, baru tarik kesimpulan. Ya, kalian bisa mengisi kegiatan yang terakhir kalau sudah menggambar grafik. Pelan-pelan. Gimana? Hah? Sudah? Ya, oke. Dimulai dari ini. Berarti X-nya diganti dengan ya. Nah, sampai di mana? Digambar, ya. Digambar di satu tempat.
Iya, nah itu nanti apakah ada perbedaan? Kalau ada, bagaimana perbedaannya? Sampai di mana? Kenapa? Mana? Kan ini X nya diganti dengan ini kan, menjadi Y sama dengan 2 pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3 kalau pangkat negatif berarti menjadi 1 per kan? Oh ya. 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini hasilnya berarti X nya min 3, Y nya 1 per 8. Kayak jadi itu titik koordinatnya, nanti tinggal dimasukkan ke situ grafik ya. Bu Apri siapkan spinner dulu ya, nanti siapa yang akan maju ya. Ya. Apa nih Bu gitu? Kenapa? Ini X-nya min 3, Y-nya 1 per 8. Jadilah titik koordinat. Sampai di mana? Ada yang kesulitan? Kelompok 5 sampai di mana? Tanyanya sama ibu. Tanyanya sama ibu. Kelompok 5 sampai di mana? Oke. Ada yang bisa buat mana yang mana? Jadi ini kan? Ini kan 2 pangkat X. X-nya kan ini. Ya kan? Berarti X-nya hanya diganti dengan ini. Nah, hasilnya nanti menjadi X, Y. Berarti ini X-nya ini, hasilnya. Coba. Nah, 2 pangkat negatif berarti biar jadi positif menjadi 1 per 2 pangkat. Kalau pangkatnya negatif berarti menjadi pangkat positif. Coret aja, coret. Berarti kemana arahnya? Nah, berarti pertanyaannya apa itu? Maka grafiknya ya. Terus Ada kamu pertama kali apa ini? Min 3,8 letaknya ada di mana? Min 3,18 itu ada di mana? Nah, berarti dari sini ke sini gerakannya apa? Sampai di mana? Sudah selesaikah? Belum. Oke, Bu Apri tunggu, masih ada waktu. Satu per 8. Kalau ini yang gampang dulu setengah. Kalau setengah itu berarti kan di tengah-tengah dong. Kan ini jaraknya satu-satu kan? Ya nggak? Kalau 1/4 kan berarti setengahnya 1/2. Kalau sebentar nak 1/8 itu berarti setengahnya 1/4. Berarti tinggal separuh dari titik yang ada. Ini kan yang ini min 1,
Setengah kan? Setengah berarti ada di mana? Di sini dong. Berarti titiknya di sini. Kalau seperempat berarti setengahnya lagi. Berarti ada di sini. Seperdelapan setengahnya lagi. Berarti ada di sini. Gitu. Setengahnya. Paham nggak? Paham. Ya udah, tinggal tulis titiknya. Apa, Neng? Oh, setengah. Nah, di mana titiknya? Nih, kita lihat. Kalau setengah berarti di tengah-tengah dong. Ini kan -1 berarti di sini. Setengah berarti di sini dong, tengah-tengahnya. Kalau seperempat itu separohnya setengah bukan? Iya. Berarti di separohnya antara ini lagi. Seperdelapan berarti di separohnya lagi gitu. Sudah. Kok jadi ngobrol sendiri? Sampai di mana? Oh, udah selesai. Kesimpulannya? Yang kegiatan 4? Sekarang lah. Setelah mengerjakan ini baru kesimpulan. Ayo dilanjut. Sampai di mana? Grafiknya? Ayo digambar grafiknya. Ayo sini bagi doa Bu. Nah, Rame banget, masa bagi doang. sudah selesai kesimpulannya. Kelompok 1 sudah. Kelompok ya. Kira-kira bagaimana garis yang mendekati sumbu X yang mana? Nah, kira-kira gimana? Berpotongan di mana? Terus setelah kan nggak ditanyakan yang Y, yang ditanyakan adalah dengan GX-nya. Dia yang ditanyakan dengan sumbu X, bagaimana hubungannya dengan sumbu X? Apakah dia 12 ke sana? Nah, berarti coba dicatat. Ya. Ada yang udah nyala. Menyentuh ini enggak? Berarti dia tidak menyentuh sumbu X. Nanti kamu mau pilih. Iya, kelompok ini yang benar. Kenapa? Enggak apa-apa, tulis aja sininya. Kayak tadi gimana? Tidak. Yang benar yang di sini doang. Yang benar yang di sini kamu tulis aja seperti itu. Ada 2 kelompok kan? Oke, ya, oke. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? 1 sama 2, 3. Sampai di mana 3? Dikit lagi, 4. Sudah selesai? Kurvanya akan monoton. Nggak tahu. Nanti kita lihat. Kelompok 5 sampai di mana? Grafik. Kelompok 6. Dikit lagi. Yuk, buat aplikasi waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu kita presentasi. Kalau grafik, oh ya. Ayo. Masih tidur. Bukan, FX. Kan gini sih. Oh ini. Salah. Ini A-nya berapa tadi? 2 ya?
Ini 3. Kelompoknya. Ini skalanya kan skalanya gede tuh. Ini skalanya kita pakai. Nah, ini kan udah mulai kelihatan kan? Skalanya nih. 1 potongnya mana lagi nih? 1 sama 2 mana lagi? 3 sama 8 ya kan? Bu Apri akan coba mengajak siapa yang akan maju presentasi. Oke, yang maju adalah kelompok 2. Yuk, perwakilan dari kelompok 2, silahkan maju ke depan kelompok 2. Yuk, silahkan maju ke depan. Kelompok 2. Perwakilan 2 atau 3 orang. Sudah, ayo yang lain. Yuk, perhatikan. Sudah, yang lain tolong diperhatikan ke depan. Teman kalian dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan diterima. Perkenalkan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada Syaralita, yang kedua ada Talita Zahrana, yang ketiga ada Sama, yang keempat ada Kenala, dan yang terakhir ada Aisyah. Oke, lanjut. Kelompok 2 sudah membuat tabelnya? Sudah. Nah, baik. Kalau sudah berarti tolong dipresentasikan grafiknya saja. Di sini -1, -2, -3. Silakan. Sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Gambar aja tabel grafiknya. Yuk, yang lain tolong diperhatikan, nggak ngobrol sendiri. Coba dilihat sama nggak dengan pekerjaan kalian. Udah nggak apa-apa, lanjut. Nggak usah didengerin.
Ditulis ininya efek grafik apa. Nah. Setelah kalian menggambar grafik ini, kesimpulan apa yang bisa kalian utarakan? Ada di kegiatan nomor 4, silahkan. Kalau jika A lebih besar dari 1, maka grafik tersebut akan naik. Jika A lebih besar daripada 1, tunjukkan grafik yang mana A lebih besar daripada 1. Yaitu grafik dia sama 2x. Dia sama dengan 2x. 2 pangkat X itu lebih besar daripada 1, maka grafiknya akan bergerak naik. Silahkan, selanjutnya. Kalau untuk yang kedua, jika A di antara 0 dan 1, maka grafik tersebut akan turun dikarenakan dia itu merupakan setengah ada berada di 0 sampai 1. Ya, selanjutnya ada lagi. Di sini kan terlihat bahwa grafik tersebut hampir menyentuh dengan sumbu X. Namun dikarenakan garis itu dekat sumbu X, jadi dia tidak menyentuh. dia hanya Dia hanya sangat dekat tapi tidak menyentuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang akan presentasi satu lagi, Bu Apri akan coba ada di kelompok 4. Yuk. Kelompok 4, coba di sini. Yuk, siapa yang akan mewakili? Silakan kelompok 4, Nak. Ayo perwakilannya. Ayo, lanjut waktunya, Nak. Dan keburu habis. Oke, silakan. Nomor dulu. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya. Oh, baru. Besar. Yuk. Yuk, yang lain tolong tenang. Dengarkan presentasi kelompok 4. Dari perwakilan besar, saya Aisyah. Dan kelompok saya tambahin yaitu Faira Faizul Haris, Atisya, Ahmad Dewi, dan Dea Sia. Kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kami. Oke, silakan digambar dulu grafiknya. Persis sesuai itu. Oke. Pas. Sama persis dari itu pokoknya.
udah. Oke, udah. Oke, silahkan kalian tarik kesimpulan dari grafik tersebut. Yuk. Kesimpulan dari yaitu jika A lebih besar dari 1, maka kurvanya mengalami naik. Jika A di antara 0 dan 1, maka kurvanya akan mengalami turun. Dan kalau dalam diskon dengan indeks, yaitu diskon dengan indeks harusnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 kelompok yang mempresentasikan ya di depan. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok 4? Ada. Di sebelah mana perbedaannya? Gambarnya, ya. Gambarnya yang mana yang membedakan? Titiknya, titik yang mana? Di kelompok yang mana? Kelompok yang 2 apa kelompok yang 4? Kelompok 4 ada di sebelah mana? Nah, ini tadi kalau ibu nggak salah tangkap, ini ada titik 0,0 ya nak? Ya, ini 0,0. Ini titik berapa? Berapa? 1,5. 3,1/8. Ini 3,1/8. Yang ini 2,1/4. Yang ini 1,5. Yang ini negatif 3,1/8. Yang ini negatif 2,1/4. Dan yang ini negatif 1,5. Yang ini negatif 3,1/8 ya nak ya. Kelompok 2 ya, yang ini negatif 2,1/4. Yang ini negatif 1,5. Yang ini 1,5. Ini 2,1/4 dan ini 3,1/8. Nah, sepintas memang mirip ya nak ya. Nah, kedua buah grafik ini mirip. Yang membedakan ada ini, ada titik 0,0. Mungkin di kelompok 4 ada salah menghitung. Yang X-nya 0, berarti di setengah ya nak ya. Setengah pangkat 0. X pangkat X. X-nya di 0 kan? Setengah pangkat 0 berapa? 1. Jadi bukan 0 ya. Berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini semestinya grafik ini ada di sini ya. Nah, perhatikan. Mungkin karena ini bukan di kertas berpetak ya, atau bukan di nanti, makanya ibu kenalkan dengan aplikasi GeoGebra. Itu nanti aplikasi yang sudah ada petak-petakannya ya. Nah, di sini karena tidak ada aplikasi kertas berpetak, mungkin gambarnya rada sedikit kurang tepat. Tapi antara dua kelompok ini, kelompok 2 sudah merepresentasikan atau sudah hampir betul, hanya kurang sedikit. Ini di sini nih, titik setengah. Setengah itu pasti separohnya antara 0 dan 1. Ini masih terlihat naik, jadi seharusnya kira-kiranya ada di sini nih ya. 1/4 berarti harusnya ada di sini, 1/8 di sini. Jadi ini kalau ditarik seperti ini. Paham ya nak ya? Nah, kesimpulan tadi yang didapat dari dua kelompok itu adalah sama kesimpulannya, dimana jika A-nya lebih besar daripada 1, maka grafiknya bergerak naik. Jika A-nya antara 0 dan 1, dia bergerak turun. Begitupun dengan kelompok 4, tadi kesimpulannya juga sama. Nah, bagaimana garis yang mendekati sumbu X? Ini sumbu X-nya. Garis yang mendekati sumbu X, apakah dia memotong sumbu X? Tidak. Dia hanya mendekati, dekat tapi tidak menyentuh.
ya, kedua garis ini dia hanya mendekati. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau garis yang mendekati sumbu X itu tidak menyentuh, hanya mendekati. Nah, ini yang dinamakan dengan asimptot, ya, dekat tapi tidak menyentuh. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kelompok yang lain bagaimana? Adakah yang sama dengan kelompok 2? Kelompok mana yang sama dengan kelompok 2? Kelompok 1? Sama kayak kelompok 4, ada perbedaan. Kelompok 3 sama kayak kelompok 2, berarti betul. Kelompok 5 berarti betul. Kelompok 6 sama kayak kelompok 2. Oke, berarti sebagian besar sudah memahami tentang grafik fungsi eksponen, ya. Grafik fungsi eksponen itu dia bentuknya akan seperti ini. Dia tidak akan mendekati dengan sumbu X. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, lebih paham lagi, masih tetap dalam kelompok kalian, coba kalian buka di Google aplikasi GeoGebra. Coba cari GeoGebra. Sudah? Bentar. Ketemu yang kayak gimana? Ya, betul. Nah, sekarang di situ kalian hanya memasukkan, ada tulisan apa di situ? Input. Nah, di tulisan input kalian masukkan perintahnya, fungsinya. Tadi kita masukkan misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Nanti gambarnya akan terlihat jelas. Yang mana? Bentar, kita bareng-bareng. Semua sudah terbuka GeoGebra? Sudah, bentar. Ini punya Bu Apri. Oh, udah bisa. Mana? Gini. Sudah semuanya? Nah, di kolom input, kalian coba klik di kolom input sudah? Ada nggak? Nih, ada kolom input. Iya, itu star kalkulator. Sudah di kolom input, kalian tuliskan dengan itu F dalam kurung X. F dalam kurung X. Ini seperti ini dulu. F dalam kurung X. Fx. Yang belakang kelihatan nggak? Tulis dulu F dalam kurung X. Di yang ada ABC, diklik yang ada ABC. Di keyboard itu kan ada ABC 1, 2, 3. Nah, tulis F X dalam kurung X. Nah, stop sampai di situ dulu. Sama dengan F ya, 2 pangkat. Sudah belum? F ya, sama dengan. Nah, sudah. Tanda sama dengan ada di 1, 2, 3. Tanda sama dengan ada di 1, 2, 3. Di keyboard 1, 2, 3. Fx sama dengan, nah itu kan ada pangkatnya ya nak ya. Berarti kalian menggunakan yang ada kotak, ada pangkatnya, diklik. Kotak ada pangkatnya, di bawahnya Y, di bawah Y. Ya kan? Di bawah Y sudah. Nah, tinggal diisi. Kita menggunakan setengah 2 pangkat X. Kalian tuliskan 2 pangkat X. Mana? Ntar satu-satu. Ini kan? Berarti ini sama dengan Begini, Bu. bukan ini kurungnya di X-nya, kurungnya di belakang X. Oh, ini. Tapi dia bisa. Bisa. Langsung. Ini
Ulang lagi nih. F mana? F X mana sih? F X bisa F X Dia nggak bisa dipikir. bisa Di dalam pencet tombol ini. Tombol ini kan mana? ini bu. Iya jalan. Bukan iya. Kalau enter soalnya ini kan F Ini ya. F Udah kan? X ini kan. Nah sama dengan nah ketemu ini nih yang di bawah Y kamu klik, yang di bawah Y kamu klik ya kan. Pangkatnya apa? Pangkatnya X kan. Ini kan di bawah Y kamu klik, pangkatnya pangkatnya X kan. Kamu balikin lagi ke sini, balikin lagi sampai dia tandanya panahnya di bawah 2. Nah ketemu tuh hasilnya. Sudah kelompok ini mana? Bisa disentuh terus. Bisa. Nih, jangan ini, jangan pakainya ini. Delete. Nah, ini kan kayak tadi. Pakainya tanda ini kursor ini. F. Ini kan X, gitu kan? Pakainya kursor ini. Nah, sama dengan nih. Sama dengan. Nah, kan ini ada pangkatnya berarti menggunakan ini. Pangkatnya X, tulis X. Nah kita balikin ke depan biar pakai itu Bu, ini masih pendek sampai panjang. Nah tulis 2. Nah tuh grafiknya tuh, kalian tinggal geser Hebat. ya kan. Dia tidak akan menyentuh walaupun dia ini, dia nggak akan menyentuh, dia hanya berhimpitan, makin lama makin kecil. Oh, ini Gimana Dek? Hebat beli. Gimana tadi caranya nih? Yuk, tularkan ke temennya. Sudah? Yang pangkat setengah sudah bisa belum? Pangkat setengah. Yang setengah pangkat X. Kenapa? Oke. Nah, ini kan udah kan? Nah, berarti tinggal duplicate. Ini tinggal kita bikin setengahan. Setengah berarti menggunakan yang ini. Nah, berarti ada pangkatnya tapi 2 pangkat setengah. setengah pangkat X, bukan 2 pangkat setengah. Yuk, yang sono depan sudah bisa belum? Mana hasilnya? Coba dicoba yang setengah, coba di bawahnya. Nanti grafiknya akan 2. Sudah. Nah ini pakai ini nih, tanda kursor ini kita menggunakan kok ini sih? Makanya kelihatan itu sih. Enggak, ya harus X-nya mana? Dan F X ini kan, ini sama dengan terus kita kan ada pangkatnya, berarti menggunakan ini ya kan. Pangkatnya apa? X kan, kita masukkan X, pakai ini lagi tanda ini sampai turun ke bawah 2 pangkat X. Nah tuh gambarnya ini kan, dia tadi titik potongnya 0,1, 2,4, 3,8 ya kan, nih 8 dan seterusnya. Yang kelompok ini sudah belum? Sudah. Nah sekarang yang setengah, coba di bawahnya input yang kedua. Nah sama kayak tadi, masukkan kayak tadi itu FX sama Ini kasih tahuan dulu. sama kayak tadi F X kan sama dengan setengah pangkatnya ini kan. Ini pangkatnya tadi apa? X kan.
X. Nah, kita balikin ke depan lagi. Nah, ini adalah setengah, berarti kita menggunakan pecahan. Makanya ini masukin. Apa yang lawan ya, Bu? Nah, ini 1, ini 2. Oke. Pangkat X. Nah, nih perbedaannya kan. Sekarang ke kiri. Sudah, yang setengah pangkat X sudah ketemu? Sudah bisa yang setengah pangkat X? Siapa yang belum setengah pangkat X? Oke. Hah? Apanya nggak bisa dilihat? Pakainya ini. Ini dikuadratin dulu kan? Ini pakainya di yang kuadrat ini. Tulis berarti, oh bener. Nah ini udah ada tuh. Oh, udah jadi X-an. Terus ini balikin ke sini. Pakainya yang setengah. Ini kan? Ini 1. Ini 2. Ya kan? Dari yang materi hari ini, adakah yang belum paham? Adakah yang belum paham? Nah, Bu Apri ulang sekali lagi. Grafik fungsi eksponen, dia mempunyai bentuk umum yaitu fx sama dengan a pangkat x ya, dimana a-nya harus lebih besar daripada 0, tetapi a-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Dari grafik fungsi eksponen ini, jika a-nya lebih besar daripada 1, maka grafiknya bergerak naik. Grafiknya naik. Tetapi jika a-nya di antara 0 dan 1, maka grafiknya bergerak turun. Nah, dan juga grafik fungsi eksponen ini mempunyai istilah yang disebut dengan asimptot. Dia mendekati tapi tidak menyentuh. Dia mendekati sumbu X tapi tidak menyentuh dengan sumbu X. Nah, ini yang ada dalam grafik fungsi eksponen. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Oke. Nanti di rumah Bu Apri akan kirimkan tugas untuk kalian. Kalian membuat di dalam GeoGebra dengan soal yang sudah Ibu kasih ya. Oke. Sampai dengan saat ini gimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Menyenangkan? Enakkah ketika ditambah dengan aplikasi GeoGebra? Lebih enak atau lebih susah? Lebih enak. Nah, kalian akan memudahkan karena kalau digambar manual seperti ini, kalau kita tidak menggunakan kertas berpetak akan membingungkan. Ya, kalau kita dibantu dengan kertas berpetak itu lebih gampang lagi. Nah, tapi lebih mudah lagi kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti kita bisa menggeser-geser sesuai dengan apa yang menjadi soal. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian materi selanjutnya, yaitu setelah ini kita akan belajar tentang logaritma. Ada yang paham? Ada yang tahu tentang logaritma? Logaritma itu apa? Logaritma adalah bentuk lain dari eksponen, atau logaritma itu adalah kebalikannya eksponen. Untuk mengetahui bagaimana logaritma tersebut, kita akan pelajari di minggu depan, pertemuan kita setelah ini. Baik, Ibu tutup. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah baik.
Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, Bu Apri ini adalah Pak Tri Joko. Beliau adalah pengajar praktik selama saya mengikuti CGP. Baik Pak, saya langsung untuk melakukan pasca observasi ya Pak. Oke. Baik Bu Apri, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak. Bu Apri sudah banyak membantu saya dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ya, Bu Apri, saya mau tanya nih, Bu Apri gimana perasaannya? Untuk kegiatan ini saya merasa senang sebenarnya. Senang karena dilibatkan dengan diri kegiatan CGP ini. Setidaknya saya banyak belajar, banyak tahu ilmu. Nah, tapi pada saat pelaksanaan observasinya ya mau nggak mau sedikit grogi lah gitu. Namanya ngajar ditungguin itu kayaknya gimana gitu. Ya, kemarin itu pada saat observasi, area pengembangan yang Ibu tuju itu apa ya Bu Apri? Bisa tolong dijelaskan? Kemarin saya lebih ke arah keterampilan ya Bu ya. Jadi saya berharap peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah atau mengerjakan soal itu menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan soalnya. Nah, kemarin materinya yaitu menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi mereka menggambar hanya dengan memasukkan sesuai dengan soal-soal itu, dan kemudian soalnya diubah lagi dengan menggeser-geser. Mereka akan melihat penampilannya secara nyata ya, tidak hanya kalau digambar itu kan berarti kalau mereka menggambar sendiri mereka harus betul apa enggak ya. Nah, dengan aplikasi itu mereka akan tahu perbedaannya secara langsung gitu, jadi mereka akan lebih cepat memahami. Iya, baik Bu Apri. Nah, untuk sampai di area keterampilan, pastinya kan siswa harus dikembangkan juga area pengetahuannya. Kalau untuk area pengetahuannya itu seperti apa Bu? Pengetahuannya peserta didik bisa mencari titik-titik koordinat untuk bisa membuat gambar grafik fungsi tersebut. Peserta didik harus bisa menghitung. Sebenarnya yang pertama dasar itu adalah mereka bisa menghitung perpangkalan dengan sifat-sifat yang ada. Nah, dari situ mereka akan ditunjukkan sebuah grafik. Ya, baik Bu Apri. Kalau Bu Apri ingat-ingat kembali nih di proses observasi kemarin, menurut Bu Apri itu apakah tujuan pembelajaran yang Bu Apri rencanakan itu sudah tercapai? Secara garis besar hampir tercapai ya, karena sebagian peserta didik sudah bisa memahaminya, tapi ada beberapa peserta didik memang yang masih kesulitan. Baik Bu Apri, kalau misalkan saya tanya dalam bentuk skala dari 1 sampai 10, menurut Bu Apri itu keberhasilannya ada di angka berapa? Ada di angka 8 lah. Angka 8. Berarti dari 10 dari poin 10 itu masih ada 2 kekurangannya. Betul. Nah, menurut Bu Apri itu pada saat observasi kemarin kekurangannya apa? Kemarin itu terus terang pembelajarannya dilakukan di siang hari, 2 jam terakhir ya. Nah, kebanyakan peserta didik itu sudah ya lelah, mungkin ada beberapa yang mengantuk, ditambah ada lagi beberapa bahkan bukan karena lelahnya, karena kekenyangan mungkin setelah istirahat kedua mereka makan, efeknya ngantuk. Nah, seharusnya saya pribadi memberikan treatment biar kelas itu suasananya hidup seharusnya. Setelah saya melaksanakan itu baru saya mengevaluasi pembelajaran saya, karena saya memberikan treatment mungkin seperti ice breaking atau pendekatan emosional yang lain di awal-awal saya masuk mengajar. Kemarin saya tidak melakukan itu kesalahan saya. Terus biasanya saya menggunakan PPT. Nah, itu kemarin itu saya tidak menyiapkan PPT. Biasanya kalau dengan PPT itu membantu saya untuk mengajar, karena di situ biasanya saya sudah runtutkan tahap-tahap apa yang akan saya berikan kepada peserta didik. Ya, baik Bu Apri. Tadi Bu Apri bilang Bu Apri merasa harusnya kemarin saya pakai ice breaking. Nah, kalau misalkan Bu Apri mau pakai ice breaking, kira-kira tuh ice breaking yang mau Bu Apri pakai itu yang seperti apa, yang kira-kira
cocok gitu untuk di jam-jam rawan seperti itu? Ice breaking yang simple aja, tapi setidaknya membawa mereka untuk fokus gitu. Misalkan mereka berpasangan gitu, hanya dengan teman sebangkunya, tapi dilakukan secara berdiri. Nah, nanti mereka yang satu genap, yang satu ganjil, mungkin saya masukkan sedikit operasi hitung, mungkin pembukaan atau perkalian singkat gitu. Ketika saya menyebut contohnya misalkan 2 tambah 3, nah begitu si ganjil, jawabannya kan ganjil ya 5. Nah, yang memegang ganjil itu harus memegang tangan temennya, cepet-cepetan menangkap gitu. Yang bagian genap dia harus menarik tangannya seperti itu. Jadi dikaitkan dengan matematika lagi ya buat. Iya, sedikit itu. Biar literasinya juga. Iya, menarik sekali Bu Apri. Mudah-mudahan di pembelajaran yang berikutnya Bu Apri udah nggak lupa lagi ya untuk menerapkan ice breaking. Kemudian tadi dari penjelasan Bu Apri ada kekurangan yang lain, yaitu Bu Apri tidak menyiapkan PPT. Menurut Bu Apri, apa ini kelebihannya dengan menggunakan PPT? Anak biasanya lebih senang melihat yang bergambar gitu, melihat yang audio visual lah ya. Nah, kemarin itu kan saya hanya menerangkan, mungkin mereka sedikit bosan. Kalau saya dengan menggunakan PPT, biasanya saya selipkan setidaknya ada gambar atau ada video gitu. Mereka kita ajak bareng-bareng untuk berdiskusi. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarah pada materi ini. Biasanya saya kaitkan dengan materi. Jadi mereka sudah terpancing duluan gitu. Kalau kemarin kan saya tiba-tiba yang tanpa awalan baru langsung menjelaskan langsung ke pokok materi, ditambah jamnya siang, mereka sudah ya begitu. Jadi kayaknya kurang menarik. Ya, jadi tadi Bu Apri menjelaskan bahwa PPT itu mungkin fungsinya akan membantu siswa secara visual ya untuk belajar. Ini menurut saya ada kaitannya dengan yang berbeda-beda atau yang kita sebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Apri itu seberapa penting untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini cukup membantu peserta didik ya, karena mereka nggak monoton hanya mendengar ceramah dari gurunya, tapi ada interaksi dua arah gitu. Jadi kita tidak hanya langsung memberikan saja, tapi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ide-ide apa sih, mereka punya pengetahuan apa sih sebelumnya tentang materi tersebut. Jadi kesimpulannya penting ya Bu ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Ya, baik Bu Apri, tadi saya mau kembali lagi ke PPT. Tadi kan Bu Apri menjelaskan dari aspek siswa ya, akan membantu siswa secara visual. Bagaimana dengan gurunya? Kira-kira menurut Bu Apri apa fungsinya PPT untuk gurunya? Sebenarnya PPT itu bagi saya adalah pengingat. Iya. Jadi biasanya saya tuangkan langkah-langkahnya detail dari mulai salam pembuka, berdoa gitu. Jadi saya suka urutkan, terus ice breaking-nya pun saya siapkan di situ sampai dengan LKPD. Sebelum itu membagi kelompok, biasanya sudah saya selipkan hal-hal di situ sampai dengan LKPD, sampai dengan mereka nanti anak-anak berdiskusi. Tetap saya pampang betul-betul mereka berdiskusi, terus presentasi, terus memberikan kesimpulan. Nah biasanya saya memberikan umpan balik atau refleksi suka menggunakan tampilan di PPT juga. Biasanya saya menggunakan fast point gitu, ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang membantu. Jadi tidak hanya pertanyaan yang terlontar dari ini, tapi mereka bisa berinteraksi dua arah. Baik Bu Apri, saya di sini sedikit ada catatan ya pada saat observasi kemarin. Kalau Bu Apri ingat-ingat gitu, kira-kira apa nih yang terlewat dari kegiatan pembelajaran yang Bu Apri lakukan? Kemarin itu karena kondisinya siang dan jam ini saya melupakan menanyakan kabar. Jadi masuk-masuk saya hanya siapa yang nggak masuk nak, terus langsung ada pertanyaan. Jadi kurang
kayak materi juga tersampaikannya nggak kurang maksimal. nggak maksimal. Karena biasanya ada bantuan PPT. Memang kemarin saya tidak minta. Iya, baik Bu Apri. Kan tadi Bu Apri terlupa untuk sampai, mungkin saking groginya ya Bu ya, sampai terlupa untuk menyiapkan, kemudian berdoa itu, dan ice Ada breaking. hal pokok ya. Itu kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Bu Apri itu apa sih fungsinya dengan kita mengkondisikan siswa dengan berdoa, dengan ice breaking, menanyakan kabar, itu menurut Bu Apri ada nggak sih fungsinya? Pasti ada lah. Jadi setidaknya di awal kita tahu kesiapan peserta didik itu dalam belajar seperti apa. Itu terutama seperti yang karakter pada ketika belajar ya, Iya, profil pelajar. Nah, mereka dengan berdoa mereka menghafalkan berarti. Nah, terus untuk menanyakan kabar itu juga sebagian dari literasi ya Bu ya, literasi emosional. Ketika saya menanyakan kabar, menanyakan mereka mungkin dengan sudah makan belum, apa itu akan membantu mereka tidaknya menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Bahkan mungkin biasanya saya juga menanyakan kabar apa sih yang terjadi pada belakangan ini dengan yang mereka dapat dari dunia maya gitu. Biasanya saya akan membahas itu dulu gitu di awal, tidaknya memberikan mereka pengetahuan. Baik Bu Apri, kan semua mata pelajaran pasti punya punya tantangan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau mengajar bahasa efektifnya bagaimana, kalau matematika bagaimana itu. Nah, di sini nih saya menurut Bu Apri itu kira-kira kalau untuk matematika selain dengan ceramah, kemudian dengan bantuan PPT, kira-kira apa lagi yang Bu Apri bisa usahakan supaya pembelajaran bisa efektif, kemudian siswa juga aktif, tertarik gitu, antusias gitu untuk belajar. Sebenarnya matematika itu identik dengan latihan soal ya Bu. Jadi menurut pengalaman saya, ketika peserta didik itu semakin sering berlatih mengerjakan soal, mereka akan terbiasa gitu. Nah, selama ini banyak anak-anak cenderung apa yang sudah diberikan itu ya sudah lupa gitu. Sampai rumah ya sudah wassalam. Makanya kadang saya memberikan banyak latihan pada anak. Nah, ada kalanya juga mereka membuat soal. Jadi mereka membuat soal dan diberikan kepada peserta didik yang lain untuk mengerjakan. Jadi mereka dituntut untuk berpikir kritis mungkin ya Bu ya. Jadi maksudnya misalkan yang buat soal si A, kemudian yang menyelesaikan si B. Kita bertukar gitu misalkan ya. Mungkin dengan teman sebangku gitu kan. Baik Bu Apri. Nah, tadi itu kan Bu Apri sudah menemukan solusi ya dari apa yang kurang dari Bu Apri itu dengan membuat PPT ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Apri akan menerapkan ini? Kemarin begitu setelah pembelajaran materi bab pertama ya sudah selesai. Nah, selanjutnya kemarin saya sudah membuatkan PPT untuk diberikan kepada peserta didik. Kebetulan kemarin setelah pelaksanaan seperti itu saya ada pelatihan. Jadi yang mau nggak mau saya memberikan pembelajaran jarak jauh dengan memberikan PPT kepada peserta didik, dan saya berikan tugas secara daring juga. Jadi sudah saya terapkan. Nah, kemudian untuk pembelajaran yang berikutnya tuh bagaimana Bu Apri? Pembelajaran berikutnya Untuk yang selanjutnya. karena kebetulan saya matematika ya, nggak semuanya itu bisa ditampilkan secara kontekstual. Memang butuh menggali lagi apa sih, berpikir lagi apa sih yang bisa dikaitkan secara kontekstual sehingga peserta didik lebih mudah untuk menerima apa yang ingin kita sampaikan itu. Nah, tetap saya sisipkan metode cara. Walaupun saya berikan PPT, tetap harus ada metode caranya, karena mereka ketika tidak dijelaskan secara detail, mungkin kalau di pembelajaran yang pas kebetulan materinya kontekstual, kita hanya memberikan sedikit stimulus lah ya, nanti mereka sudah bisa mengembangkan, oh ini arahnya kemana gitu. Tapi ketika ketemu materi-materi yang tidak susah untuk dicontohkan secara kontekstual, mereka butuh penjelasan dari situ. Oke,
baik. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Bu Apri berkomitmen ya untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan meningkatkan kemampuan Bu Apri. Mudah-mudahan nih di pembelajaran yang berikutnya semakin menarik lagi dan tidak ada yang terlewat gitu dari yang sudah direncanakan oleh Bu Apri. Mungkin lain kali saya akan coba lihat ke kelas Bu Apri lagi ya. Saya pengen lihat seberapa menarik itu pembelajaran yang dilakukan Bu Apri. Terima kasih banyak Bu Apri untuk waktunya. Pak Trijoko, saya cukupkan sampai di sini ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.